Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, dan tetap bersemangat belajar dari rumah dengan didampingi orang tua. Anak-anak, kita mengawali belajar tema 3 subtema 4. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Dan hari ini di pembelajaran 1 dan 2 kita mengulas tentang proses pembuatan garam dan gulali, sikap bersatu, satuan ukuran waktu, dan cara melipat baju. Kita baca basmalah dulu ya sebelum memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba perhatikan gambar. Anak-anak tahu gambar apa itu? Ya, petani garam. Garam, salah satu bumbu masakan. Garam membuat masakan menjadi lezat. Berikut adalah proses pembuatan garam. Yang pertama, disiapkan petak-petak tambak. Yang kedua, tanah pada tambak dipadatkan dan diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Proses berikutnya, diamkan air laut, lama-kelamaan akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Proses yang keempat, isi kembali dengan air laut. Bila air laut dalam tambak mengering. Setelah lebih kurang 210 hari, lapisan garam dalam tambak akan semakin tebal dan dapat dipanen. Proses terakhir, garam yang dipanen tadi diolah di pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikemas ya untuk dipasarkan. Nah, dalam proses pembuatan garam, bahan dasarnya adalah air laut. Memanen garam jangan menunggu musim hujan, sebab kualitas garam akan menurun atau kurang bagus. Daerah penghasil garam di Indonesia adalah pantai utara Pulau Jawa, lalu di Pulau Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Proses perubahan wujud yang terjadi dalam pembuatan garam adalah menguap. Ya, ini tentang garam. Selanjutnya dari garam yang rasanya asin ya, kita beralih ke apa ini? Iya, gulali. Atau anak-anak sekarang mengenalnya dengan permen lollipop. Ya, rasanya manis. Nah, membuat gulali, anak-anak bisa baca di halaman 185 ya. Ketika dipanaskan gula. Nah, gula ini adalah bahan untuk membuat gulali. Ketika dipanaskan, gula berubah warna menjadi gelap dan berubah wujud dari padat menjadi cair. Setelah dibentuk, lama-kelamaan gula menjadi membeku. Gula yang sudah membeku tadi tidak dapat berubah, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, perubahan wujud yang tidak bisa kembali ke wujud semula, bentuk semula, disebut perubahan kimia. Contoh perubahan kimia yang lain adalah kertas yang terbakar. Kalau sudah terbakar, kertas tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya, tidak bisa kembali ke bentuk kertas yang lembaran-lembaran. Nah, itu adalah perubahan kimia, perubahan tetap. Selanjutnya, perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali apa saja? Nah, ini terangkum di dalam tabel. Peristiwanya ketika gula putih dipanaskan,
kemudian butiran gula tidak terlihat lagi, perubahan wujudnya adalah mencair. Peristiwa yang kedua, gula cair kemudian dibentuk dengan menggunakan tusuk sate, lalu mengeras ya. Perubahan wujudnya adalah membeku. Dan peristiwa air yang berkurang pada saat dididihkan, perubahan wujudnya adalah menguap. Ya, anak-anak tentu masih ingat ya dengan perubahan wujud yang sudah kita pelajari di subtema 3. Selanjutnya tentang sikap bersatu. Apa itu sikap bersatu? Berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang perbedaan untuk tujuan tertentu. Sikap bersatu merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Anak-anak tentu tahu ya, sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, semboyan negara kita, semboyan nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan meskipun datang dari latar belakang yang berbeda, yang beragam. Nah, di lingkungan rumah ya, sikap bersatu bisa dimulai dengan saling menghargai pendapat dan peran di rumah. Kita juga saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Di sekolah maupun di lingkungan sekitar, sikap bersatu dapat dilakukan dengan saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat suku lain, dan menghormati segala bentuk tradisi yang tidak sama dengan tradisi kita. Seperti yang ada di gambar halaman 188 sampai 189 ya nak. Kalian bisa mengidentifikasi gambar mana yang menunjukkan sikap bersatu, mana yang tidak menunjukkan sikap bersatu. Anak-anak tentu bisa ya. Seperti halnya Edo. Kegiatan Edo ada di halaman 190. Apa saja? Ya, seperti tampak di gambar ya. Edo merapikan tempat tidur, menjaga adik ketika ibu memasak. Lalu Edo juga membantu ibu menyiram bunga. Ayah dan ibu Edo membantunya mengulang pelajaran. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Dengan persatuan, maka segala sesuatu menjadi mudah dan ringan. Ya. Kita beralih sekarang belajar tentang waktu. Anak-anak masih ingat ya tentang jam? Coba, gambar ini menunjukkan jam berapa? Iya, jam 10 lebih 10 menit. Jarum pendek di angka 10 dan jarum panjang di angka 2. Nah, 1 menit 60 detik. 1 jam 60 menit. 60 menit tentu saja 1 jam. Kalau 120 menit ya 2 jam. Dari 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. 180 menit 3 jam. 240 menit 4 jam. 300 menit 5 jam. Ya, dari 300 dibagi 60 sama dengan 5.
Nah, lanjut sekarang dari halaman 179 sampai 180. Nah, 2 jam. Berapa menit? Ya, 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Berikutnya 90 menit. Kita uraikan. 1 jam berapa menit tadi, Nak? 60 menit. Kita keluarkan ya yang 60 menit. Kita uraikan. 60 menit ditambah 30 menit. Nah, 60 menit 1 jam ditambah 30 menit. Dan yang ketiga, 1 jam 20 menit. 1 jam berapa menit? Ya, 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Nah, bisa memahami ya? Oke, kita lanjut sekarang. Dari halaman 181 sampai 182. Mengubah jam menjadi menit. Contoh yang nomor 1, 1 jam 45 menit. Ya, 1 jam 45 menit. 1 jam itu 60 menit ditambah 45 sama dengan 105 menit. Yang kedua, 2 jam 50 menit. Ya, 2 jam kita ubah menjadi menit. 2 kali 60. Karena 1 jam itu 60 menit ya, Nak. Kalau 2 jam 2 kali 60 ditambah 50 menit. Yang di dalam kurung ini dikerjakan dulu. 2 kali 60 120 menit. Baru kita jumlahkan dengan 50 menit. Hasilnya adalah 170 menit. Mudah ya? Anak bisa melanjutkan untuk nomor 3, 4, dan 5 dari contoh ini. Berikutnya, mengubah menit menjadi jam. Yang pertama 70 menit. Ya, 70 menit kita uraikan menjadi 60 ditambah 10. Ya, kenapa kok diambil 60? Ya, karena 1 jam itu 60 menit. 60 menit ditambah 10 menit. 60 menit ini kita jadikan jam. 1 jam sedangkan 10 menit tetap. Jadi 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Kedua 160 menit ya, karena kalau diambil 60 masih lebih, kita ambil 120 ya, kita ambil 120 ditambah 40, jadi 160 kita uraikan. Lalu 120 dibagi 60 kita jadikan jam. 120 dibagi 60, ya ini sama-sama punya 01, ada 01, bisa kita tutup ya. 0 ini ditutup, ini ditutup. Tinggal 12 dibagi 6. Berapa? 2. Jadi 160 menit tadi setelah melewati 2 tahap ini kita peroleh sama dengan 2 jam 40 menit. Ya. Nanti untuk latihan dilanjut nomor 3, 4, dan 5 dari contoh ini. Anak-anak tentu bisa ya. Selanjutnya anak tahu apa ini? Ya, baju. Anak-anak di rumah pernah menjemur baju? Ya, kalau sudah siang, sudah kering, bajunya diangkat ya. Lalu setelah diangkat, apakah dibiarkan? Tidak, dilipat supaya rapi. Pernah melipat baju sendiri? Paling enggak baju kalian sendiri ya. Kalau misalnya baju ayah, baju ibu terlalu besar, ya, terlalu besar ukurannya, anak-anak bisa memulai dengan melipat baju kalian sendiri. Bagaimana cara melipat baju? Nah, melipat kaos, ya, caranya sama. Ini adalah gambar yang lebih jelas. Ada beberapa langkah. Langkah pertama,
Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, dan yang terakhir, baju sudah terlipat rapi. Belajar ya nak? Bajunya sendiri. Belajar dari bajunya sendiri. Kalau bajumu sendiri udah bisa, belajar baju ayah, baju ibu, begitu. Ya? Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dan jangan menunda untuk berbuat baik. Patuh pada orang tua, sholat dan mengaji. Sampai di sini dulu. Bu Okta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.